menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari. Walaupun harus diakui putusan ini terlambat karena peristiwa-peristiwa yang dilanggar sebelumnya juga punya motif yang kurang lebih sama bahayanya. Partai politik itu memang masih berorientasi semata-mata untuk memenangkan pemilu atau pilkada. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Tradu Hasyim Asyari selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Hedi Lugito membacakan putusan pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari sebagai teradu dalam kasus pengaduan pelanggaran kode etik dan perbuatan asusila. Pengadu, seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, memberikan apresiasi tertinggi kepada DKPP atas putusan pemecatan Ketua KPU. Bagi korban, seluruh proses ini memberikan tekanan bagi dirinya. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung. Di sini saya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DKPP yang sudah berani mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus saya ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah menghormati keputusan DKPP dan memastikan pilkada akan tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, nantinya jujur dan adil juga. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemegang kekuasaan harus menjaga perilaku dalam menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan itu harus betul-betul menjaga. Ya, ini peringatan. Jadi jangan main-main. Nanti seperti apa yang terjadi di KPU. Nanti kalau ada yang lain pasti akan terjadi lagi. Jadi itu hanya perorangan. Ya, artinya hanya dia sebagai ketua saja. Nah ini pelajaran justru bagi para pemegang tampuk kekuasaan. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentri memberikan apresiasi tertinggi kepada DKPP atas keputusan pemecatan Hasyim Asyari. Relasi kuasa dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sorotan Andi. Baik, tentunya kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sangat mengapresiasi putusan yang diambil oleh DKPP ya. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting dalam upaya kita tadi membangun proses penyelenggaraan pemilu yang profesional tapi juga bebas dari kekerasan. Apalagi ini bukan kasus pertama dan juga bukan satu-satunya kasus nih, karena juga masih ada kasus-kasus lain ya yang dipantau oleh Komnas Perempuan yang terjadi mirip-mirip lah polanya gitu. Ada relasi kuasa yang timpang, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga berbagai ruang-ruang telikung karena kuasa yang timpang itu. Bagi dosen hukum tata negara Ferry Amsari, putusan DKPP pantas diapresiasi. Walaupun Ferry menganggap putusan tersebut terlambat. Ini putusan yang perlu disambut sangat baik ya. Walaupun harus diakui putusan ini terlambat ya.
Kenapa terlambat? Karena peristiwa-peristiwa yang dilanggar sebelumnya juga punya motif yang kurang lebih sama bahayanya. Kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual ada di putusan Asnaini ya, wanita emas. Bahkan ada unsur gratifikasinya juga di sana. Ada unsur konflik kepentingan karena Asnaini adalah ketua partai Republik Satu. Dan hal yang sama juga terjadi di perkara ini, bahwa ada motif penyalahgunaan wewenang, ada upaya relasi kuasa di antara mereka berdua sehingga menimbulkan korban ya. Dan bagi saya harusnya ini sudah diberikan sanksi jauh-jauh hari. Hasyim Asyari menggunakan fasilitas negara untuk melancarkan rayuannya. Fakta tersebut terangkum dalam putusan DKPP. Berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Tak hanya kendaraan dinas, teradu Hasyim Asyari juga memberikan fasilitas mewah untuk kepentingan pengadu selama berada di Jakarta dari kantong pribadi Hasyim. Fasilitas tersebut antara lain tiket pulang pergi Jakarta Singapura bernilai Rp8.697.500, tiket Jakarta Amsterdam sebanyak 3 kali perjalanan senilai Rp100 juta. Hasyim juga menyediakan penginapan untuk korban CAT dengan total nilai Rp48.716.900. Teradu juga membelikan korban sebuah layar monitor Asus Z-Screen seharga Rp5.419.000. Setiap tindakan yang memanfaatkan kewenangan dan superioritas dalam sebuah relasi kuasa tidak dapat dibenarkan. Menggunakan relasi kuasa untuk kepentingan pribadi, apalagi terkait dengan tindakan asusila, tak boleh lagi terjadi. Menjadi pejabat negara bukanlah berkah yang dapat dimanfaatkan seenaknya. Menjadi pejabat negara adalah amanah rakyat yang harus dijalankan sesuai mandat. Permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan hakim. Media sosial ramai dengan kabar pemecatan Kapolda Jawa Barat setelah Peggy bebas. IZ News or Hoax.